Halo teman-teman, balik lagi sama aku Aulia. Sekarang kita bakal belajar metode implisit. Di sini studi kasusnya Laasonen dan juga metode semi implisit yaitu Crank-Nicolson. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana solusi implisit dan juga semi implisit untuk persamaan difusi. Nah, di sini ada solusi Laasonen dan juga solusi Crank-Nicolson. Selanjutnya juga nanti bakal dijelasin gimana caranya membuat matriks tridiagonal. Nah, mudah saja di bagian implisit dan semi implisit ini kita bisa gunakan dari FTCS dan eksplisit. Nah, ini tadi persamaan untuk difusi dan ini merupakan deret Taylor untuk FTCS. Ini merupakan diskritisasinya. Dan apabila kita ingin membuat persamaan yang bentuknya solusi implisit, maka kita tinggal menambahkan saja di bagian T-nya itu ditambah dengan delta T. Maka di bagian diskritisasinya nanti akan berubah. Kalau ditambah delta T berarti diskritisasinya ditambah dengan 1. Jadi, kalau dari skema numerik untuk FTCS kan seperti ini. Nah, untuk Laasonen sendiri bentuknya jadi seperti ini. Jadi, jadi nilai untuk N plus 1 di grid I ditambah 1 itu diambil pada waktu N plus 1 juga, dan juga ada juga yang diambil pada saat waktu ke N. Kemudian, masih dengan rumus FTCS di metode eksplisit, kita akan menambahkan beberapa parameter sehingga dapat menjadi semi implisit Crank-Nicolson. Jadi, nanti itu Crank-Nicolson itu dirata-ratakan. Nah, konsentrasi yang berubah terhadap ruang pada saat T ditambah delta T akan ditambahkan dengan pada saat T kemudian dibagi dengan 2. Jadi, penulisan untuk diskritisasinya dapat ditulis sebagai berikut. Nah, untuk skema numeriknya dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, ada yang dari N plus 1 dan ada juga yang dari N. Nah, ini udah selesai sampai sini. Selanjutnya, langsung aja ke pembuatan matriks tridiagonal. Nah, matriks tridiagonal ini hanya digunakan untuk metode implisit saja. Sebelumnya kita udah punya nih diskritisasi menggunakan metode Laasonen. Nah, selanjutnya yang sudah tadi didiskritisasi akan dipindahkan. Jadi untuk yang nilainya FNI itu ada di sebelah kiri dan yang pangkatnya N plus 1 itu semua ada di sebelah kanan. Nah, sehingga nanti yang di sebelah kanan itu bisa disederhanakan. Misalnya untuk Fn plus 1i ini kan ada 2, jadi bisa ditulis sebagai berikut. 1 ditambah 2 kali alfa, karena ini ada alfa kalau ini dikalikan. Oke, mungkin di sini kalian bisa menurutkan sendiri. Nah, untuk menyelesaikan persamaan tersebut dapat dibentuk dalam sebuah matriks. Matriksnya seperti ini. Jadi, apabila kita ganti I-nya menjadi 1, maka 1 ditambah 1 menjadi 2, ini tetap 1, dan 1 dikurang 1 menjadi 0. Nah, bisa ditulis seperti ini, 2, 1, 0. Ini pun I-nya bakal diganti dengan I yang tadi diubah jadi 1. Begitupun seterusnya, misalnya kalau ininya 2, 2 tambah 1 jadi 3, ininya 2, 2 kurang 1 jadi 1, ini 2. Nah, dapat ditulis seperti ini. Nah, khusus untuk Fn plus 1, 0, I-nya di 0, ini, dan juga Fn plus 1 Imax, Imax itu di ini bagian sini, nah ini merupakan syarat batas, dan bisa dipindahkan ke ruas kanan. Jadi mulainya untuk yang pertama itu yang ini ya, kemudian diikuti sama yang ini. Maka yang pertama ditulis itu minus 1 plus 2 alfa, baru alfa. Jadi kayak gini. Minus 1 plus 2 alfa, alfa. Nah, seperti yang disebutin tadi sebelumnya bahwa Fn plus 1, 0 itu adalah syarat batas. Jadi, bisa dipindahin ke ruas kanan. Nah, kita coba lagi untuk yang kedua ini. Jadi, yang pertama ditulis yang berarti alfa dulu. Kemudian minus 1 ditambah 2 alfa, dan juga alfa. Nah, maka ditulisnya alfa minus 1 ditambah 2 alfa, kemudian ini alfa. Perkalian matriksnya sebagai berikut. Misalnya, minus 1 plus 2 alfa dikali Fn plus 1i. Alfa dikali Fn plus 1, 2. Terus 0 dikali F. Ini berarti kan nggak ada.
karena tadi nilainya yang di sini nggak ada F, yang bagian pertama ini nggak ada F3, Fn plus 1, 3, maka sisanya itu dianggap sebagai 0. Nah, sebagai berikut. Jadi, kalau misalnya yang nggak ada, di persamaannya dianggap 0 aja. Nah, misalkan yang ini yang ketiga juga, kalau kita lihat, di sini nggak ada F1, berarti yang satu bakal dikali dengan 0. Nah, jadi tulis kayak gini 0 gitu. Nah, selanjutnya kita akan memisalkan tadi yang alfa pertama yang ada di barisan pertama ini akan disebut dengan A, kemudian minus 1 plus 2 alfa ini bakal disebut dengan B, alfa yang kedua ini kita akan sebut dengan C, dan untuk FNI yang ada di sini itu kita akan sebut dengan D. Nah, pertama kita akan mulai dengan D2. Jadi untuk barisan di sini itu untuk barisan 2, yang bawah ini barisan 3. Jadi bisa kita tulis kayak gini. Ini kan positif ya, 1 plus 2 alfa B. Sedangkan ini negatif, berarti jadi negatif B2. Kemudian ini yang C2 itu alfa. Nah ini ya, jadi C2. Kita simpan dulu sampai variabelnya itu cukup sampai 4 aja. Nah, dimulai dari 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya di bagian atas ini kan ada minus ya. Nah, kita akan kalikan dengan negatif 1 supaya yang di bagian B ini nilainya positif. Nah, kita bisa menggunakan matriks dari persamaan ini tuh, berarti kan B2 dikali F I plus 1, 2, oke. Minus C2 dikali F3 I plus 1, jadi kayak gini, dan sisanya 0, berarti nggak usah ditulis. Terakhirnya adalah D2, sama dengan D2. Kemudian yang kedua ini, minus A3 dikali F2 I plus 1, B3 dikali B3 I plus 1, minus C3 dikali F4 I plus 1, dan ini 0, berarti nggak usah ditulis, sama dengan D3. Nah, begitupun seterusnya sampai persamaan 3 dan 4. Dari persamaan 1, maka kita dapatkan nilai Fn plus 1, 2. Jadi, persamaan 1 ini kita bakal ambil bagian sininya. Berarti caranya, selain yang Fn plus 1, 2 ini harus dipindahkan ke ruas kanan. Kalau ini negatif dipindahkan ke kanan menjadi positif, kemudian nanti kedua ruas dibagi dengan B2, maka akan didapatkan seperti ini. Nah, nilai tersebut kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan kedua yang ini. Nah, nilai F2N1 berarti diganti, kita dapetin seperti ini. Dan selanjutnya itu, nah kita lihat di bagian ini, kalau kita kalikan, nah itu tuh kan ini bakal menjadi variabel minus A3 D2 B2. Nah, ini tuh akan dipindahkan ke sebelah kanan, maka didapatkan menjadi positif. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita akan misalkan kembali dengan permisalan ini itu sebagai D3 tapi kecil, ini C3 kecil. Nah, sedangkan kalau yang ini untuk B3 tapi yang kecil. Sehingga persamaan yang tadi ini kita ganti jadi B3 Fn plus 1, 3 minus C3 kecil Fn plus 1, 4 sama dengan D3 D3 kecil. Nah, kita tulis sebagai berikut. Dari persamaan ini yang kita akan ambil adalah Fn plus 1, 3. Jadi sisanya itu bakal dipindahin ke ruas kanan. Dan didapatkanlah persamaan 6. Kemudian, substitusikan nilai 6 ini ke persamaan yang 3. Nah, yang Fn plus 1, 3 ini akan diganti menjadi nilai pada persamaan ke-6. Kita dapatkan seperti ini. Dan seperti yang tadi, ini kan ada variabel yang tidak mengandung Fn plus 1, maka akan dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, kita akan misalkan lagi, D4 ditambah 4, D3 per B3 sama dengan D4. Kemudian tadi yang C4 jadi C4 kecil, dan juga seterusnya. Nanti kita akan ganti persamaan tersebut, kemudian kita akan mendapatkan persamaan yang ke-7. Substitusikan persamaan 7 tadi ke persamaan yang 4. Yang ini. Nah, yang 4 ini. Maka yang tadinya
Fn plus 1, 4 bakal diganti jadi nilai yang persamaan ke-7. Nah, kalau sudah selesai sama seperti sebelumnya yang tidak punya variabel f, berarti dia dipindahkan ke ruas kanan, kita dapatkan nilai berikut. Nah, selanjutnya kita misalkan kembali, yang bagian sini itu B5, yang bagian ujung adalah D5. Maka kita dapatkan Fn plus 1, 5 itu sama dengan D5 dibagi B5. Nah, substitusikan nilai yang tadi, yang ini misalnya persamaan 8 ke persamaan 7. Persamaan 7 itu yang ini. Nah, ini kan udah dapat nih nilainya D5 per B5. Maka nilai Fn plus 1, 4 itu sama dengan, nah bisa ditulis kayak gini. Karena kita udah tahu berapa nilai Fn plus 1, 4, maka kita bisa masukkan ke persamaan 6. Setelah itu kita dapat Fn plus 1, 3. Nah, nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan 5 supaya mendapatkan Fn plus 1, 2. Nah, jadi nilai F, ini harusnya F ya, di setiap grid itu udah ditemukan. Nah, namun jika melakukan perhitungan secara manual itu pasti sangat rumit. Nah, oleh karena itu untuk mengetahui F itu kan konsentrasi, menggunakan solusi implisit itu biasanya menggunakan pemrograman supaya lebih mudah. Sekian modul kali ini. Gak ada tugas dulu, dan kemungkinan kita bakal lanjut ke bagaimana cara membuat program. Mungkin akan berhenti dulu beberapa bulan karena adminnya sedang mempersiapkan tesis.